Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelompok 5. Di mata perkuliahan pengantar temu balik informasi jurusan ilmu perpustakaan Universitas Diponegoro, kelas A. Selamat datang di video tutorial literasi informasi. Melalui video ini kita akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi untuk mendukung aktivitas perkuliahan. Pastikan kamu menonton video tutorial ini sampai akhir ya. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai tutorial dalam melakukan identifikasi kebutuhan informasi. Sebelumnya, kenapa sih kita harus melakukan identifikasi kebutuhan informasi? Identifikasi kebutuhan informasi berguna untuk mempermudah kita dalam menemukan informasi yang sedang kita butuhkan. Selain itu, kita juga dapat menemukan informasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Dalam melakukan penelusuran informasi, ada 3 urutan yang harus kita lakukan. 3 urutan atau 3 step ya. Yang pertama dimulai dari identifikasi rumusan masalah. Yang kedua, mengembangkan kata kunci dari artikel atau jurnal yang ingin kita cari. Dan yang terakhir, kita formulasikan kata kunci di dalam search box jurnal tersebut. Search box portal jurnal. Oke, step pertama, melakukan identifikasi rumusan masalah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dari step yang pertama. Yang pertama, kita harus melakukan identifikasi rumusan masalah, atau kita dapat mengidentifikasi rumusan masalah dari judul penelitian atau topik penelitian yang kita pilih. Dan melalui rumusan masalah penelitian tersebut, selanjutnya kita dapat menentukan keyword atau kata kunci dari topik tersebut. Di sini kelompok kami memilih penelitian mengenai, atau kita akan mencari informasi mengenai implementasi teknologi informasi dalam perpustakaan. Dari judul topik penelitian yang sudah kita ambil, didapatkan 3 keyword utama. Yang pertama ada implementasi, kemudian ada teknologi informasi, kemudian yang ketiga perpustakaan. Keyword tersebut digunakan sebagai acuan kita untuk melakukan proses pencarian informasi berupa literatur atau sumber referensi ilmiah yang kita butuhkan untuk menjawab perumusan masalah penelitian ini. Akan tetapi, jika kita hanya terbatas menggunakan 3 keyword tersebut, maka sumber informasi yang muncul menghasilkan temuan yang kurang spesifik dan kita memerlukan sumber informasi yang lebih spesifik lagi. Oleh karena itu, ketiga keyword tersebut harus kita kembangkan lagi. Yuk kita lanjut ke step berikutnya untuk mengembangkan kata kunci atau keyword yang sudah kita dapatkan. Ini adalah step kedua, kita akan melakukan pengembangan kata kunci. Pengembangan kata kunci terdapat 3 cara. Menggunakan thesaurus, mencari sinonimnya, atau kita bisa mencari antonimnya. Untuk mempermudah, kita bisa menggunakan thesaurus. Karena dengan thesaurus, kamu bisa mengembangkan dan menemukan kata dan frasa lain dari kata kunci yang telah diidentifikasi.
Oke. Kita dapat mencari sinonim melalui thesaurus. Di sini saya pakai thesaurus. Oke, dan jika kalau misalnya di thesaurus kan juga nggak lengkap, jadi kita bisa pakai Google untuk nyari. Misalnya kita cari sinonim implementasi. Ini kita lakukan kalau misalnya kita benar-benar nggak tahu harus cari apa. Nah, ini dia, kita temui di sini. Oke, nama ini perpustakaan, ada bibliotek, ruang baca, ruang belajar, taman bacaan, taman pustaka. Jadi di sini kita bisa pakai misalnya bibliotek atau ruang baca. Oke, sekarang kita lihat ya, implementasi. Sinonim dari implementasi kita dapat gunakan. Nama lainnya adalah penerapan. Terus teknologi informasi, di sini kita bisa kasih apa ya? Aku belum menemukan sih. Ini bagusnya apa? Kayak kata lain gitu apa? Terus oke, sebentar. Nah, selain itu perpustakaan juga bisa kita lainnya pusat informasi. And then yang step ketiga atau langkah ketiga, setelah kita menemukan dan mengembangkan kata atau frasa lain dari keyword utama kita, langkah terakhir dalam proses identifikasi kebutuhan informasi adalah memformulasikan kata kunci atau menyusun konsep keyword. Penyusunan konsep kata kunci ini digunakan untuk mempermudah dalam menemukan sumber informasi yang spesifik, sehingga kamu dapat memperoleh informasi yang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Hasil dari pengembangan kata kunci tersebut dapat dijadikan modal dalam melakukan pencarian informasi yang relevan. Dari kata kunci yang telah dikembangkan, kita bisa membuat tabel query atau kata kunci ini kita dapat kita bedain jadi kayak kata kunci utama sama kata kunci pembantu, kata kunci tambahan seperti itu. Dan di sini kata kunci utama kita adalah teknologi informasi dan perpustakaan. Jadi ini adalah kata kunci utama kita. Nah, sedangkan implementasi atau penerapan itu merupakan kata kunci
tambahan atau pembantu. Terus jadi kita bisa kayak formulir kata kunci ini buat jadinya kita pas nyari informasi itu lebih gampang. Misalnya pada alternatif pertama kamu dapat memasukkan kata kunci misalnya di sini ya. Misalnya kita langsung di kata Google dulu. Kata kunci teknologi informasi dan perpustakaan. Apabila kamu ingin mencari sumber informasi lainnya yang lebih spesifik, kamu dapat menggunakan alternatif kedua, yaitu mesin informasi dan pusat informasi. Atau kamu bisa melakukan kombinasi dengan mensilangkan pasangannya dan begitu seterusnya. Oke. Baik. Itu tadi merupakan 3 step atau langkah yang kita lalui untuk memformulasikan kata kunci agar kita dapat mencari informasi yang kita butuhkan lebih spesifik, lebih efektif dan juga relevan. Kemudian kita akan mulai melakukan aktivitas penelusuran informasi. Setelah kata kunci, atau kita masuk untuk melakukan penelusuran informasi. Setelah kata kunci kita formulasikan, kita masuk untuk mulai melakukan penelusuran informasi dengan menggunakan portal e-journal Taylor Francis Online. Saya akan memaparkan seluruh desain pencarian yang terdapat di portal e-journal Taylor Francis Online. Tetapi sebelum itu, karena portal jurnal ini menggunakan bahasa Inggris, kita perlu merubah kata kunci ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, teknologi informasi, kita ubah menjadi teknologi information. Perpustakaan ada library, implementasi penerapan, kita ada untuk penerapan kita bisa pakai application, Oke, dan selanjutnya pertama kita akan melakukan secara basic search. Ini adalah tampilan halaman awal dari portal e-journal Taylor Francis Online. Oke, kita basic search, kita menggunakan ini. Kita bisa menggunakan keyword ini. About technology, information, and library. Technology, information, and library.
dalam Taylor Francis Online ada yang namanya autocomplete. Bagian pertama, kita akan mencoba melakukan penelusuran menggunakan autocomplete. Di halaman pertama portal terdapat sebuah basic search. Kita masukkan kata kunci teknologi information. 아직도 나는 내게 머물러 있다 목소리 나오질 않고 맴돌고만 있다 깜깜한 곳 잠기고 싶어 가보고 싶어 I'll be there 오늘도 또 너의 Sekarang kita bakal membahas advanced search yang ada di portal jurnal Taylor Francis Online. Oke. Dalam advanced search portal jurnal ini juga terdapat search box. Di sini ada pilihan seperti ini. Anywhere itu kita maka sistem bakal mencari kata kunci di dalam seluruh teks, artikel, dan jurnal. Lalu ada yang namanya title di bagian judul, penulis, keyword, abstrak. Terus di sini kita bisa ketikkan kata kunci yang kita inginkan. Di sini kita juga bisa memilih tanggal publikasinya. Di sini kalau kita memilih all dates bakal semuanya last. Misalnya kita pilih di sini last. Kita bisa pilih ini untuk yang paling terbaru. Di sini custom rank kita bisa pilih dari tahun berapa sampai tahun berapa diterbitkannya jurnal atau artikel yang kita inginkan. Kemudian di sini ada juga si Citaton Search. Fitur ini untuk menyaring jurnal yang relevan berdasarkan judul jurnal, tahun, volume, pembahasan, dan halaman. Oke, kita bakal mencoba untuk menggunakan advanced search ini. Di sini saya akan memilih di bagian title. Kemudian saya akan ketikkan di sini teknologi information. Kemudian di sini saya akan menambahkan lainnya seperti library. Ini menggunakan boolean search sepertinya. Tapi di sini di search box-nya nggak terlalu jelas yang mana and, or, dan not-nya. Jadi kita nggak tahu nih. Tapi sepertinya ini pakai and semua. Ini di sini dijelasin sih boolean operatornya. Tapi di sini nggak dijelasin dengan jelas. Jadi di sini aku bakal milih all that. Di sini aku bakal tambah satu lagi. Application. Oke, sekarang kita coba cari. Oke, ini dia. Hasilnya ada 79. Kemudian oke, di sini saya bakal ganti. Saya bakal milih 6 bulan.
kasih judul selanjutnya adalah bagian seleksi informasi setelah melakukan berbagai prosedur tersebut. Kemudian muncul banyak jurnal dan artikel yang dianggap berkaitan dengan keyword yang ditulis oleh mesin pencari. Lalu di sini saya akan memilih artikel ini yang paling atas. Lalu keluarlah seperti ini. Di sini kami memilih artikel ini karena artikel ini yang kami anggap paling relevan dan hasilnya berada di paling atas. Jadi selanjutnya adalah penggunaan informasi. Kami menggunakan artikel ini karena artikel ini dapat tidak dapat didownload secara full text karena kita memerlukan akses permission untuk dapat full text-nya. Judul artikel yang saya pilih adalah Exploring the Application of Information and Communication Technology in the Acquisition of Information Research in 3 academic libraries in Northwest Nigeria. Preliminary finding. Baik, itu tadi merupakan penjelasan mengenai bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan informasi, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai bagaimana cara mengakses portal rasional Taylor Francis online. Terima kasih. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.